Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada para pembina di komunitas literat muda dan yang kami hormati juga narasumber dari kegiatan malam ini yang alhamdulillah beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ini. Profesor Zendrif, Profesor Fauzan Zendrif. Mohon izin menyapa nggih, Prof. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Mas, sampun, sampun. Oh, nggih, Suara saya alhamdulillah. sudah terdengar belum? Iya, sudah Prof, alhamdulillah. Oke. Sudah jelas. Teman-teman jelas ya suara kami ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang terdengar jelas, silakan di chat. Takutnya ada miskom. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul di dalam majelis ilmu ini ya, meskipun online tapi ini tetap majelis ilmu. Dan saya rasa ini merupakan kesempatan yang luar biasa sekali. Eman sekali kalau teman-teman tidak hadir ya di Zoom online kali ini, di acara KLM kali ini, karena pematerinya dan materinya ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi sangat eman sekali kalau teman-teman ini nggak hadir dan memaksimalkan kesempatan yang ada. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana pada malam ini kita diberikan kesempatan ya untuk dapat bersama-sama duduk di majelis ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Fahim. Saya merupakan alumni Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2021 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mohon izin saya memandu acara ya, moderator pada kajian malam ini. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit membacakan sekilas CV ya, berkenalan sebentar dengan pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Perkenalkan, nama beliau yaitu Profesor Dr. Muhammad Fauzan Zendrif MAG. Beliau lahir di Malang ya, tanggal 6 September 1968. Riwayat pendidikan beliau, ini mohon izin ya Prof ya, barangkali ada kesalahan. Beliau S1 di IAIN Sunan Ampel di Malang. IAIN Sunan Ampel di Malang. Jurusan Fakultas Tarbiyah, jurusannya Tadris Bahasa Inggris pada tahun 1992. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya ya di IAIN Alauddin Makassar, Fakultas Dirosah Islamiyah, jurusan Studi Tafsir Hadis pada tahun 1998. Dan kemudian beliau juga melanjutkan S3-nya di kampus IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi di kampus kita nih, teman-teman. Jurusan Dirosah Islamiyah, studinya di studi Al-Quran pada tahun 2011. Kemudian beberapa riwayat jabatan yang pernah beliau ampuh, yaitu beliau pernah menjadi Ketua LP3M Fakultas Syariah. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Pusat Kajian Al-Quran dan Sains LKTS. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Dan beliau merupakan pembantu Dekan 3 Fakultas Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim dari tahun 2009 sampai 2013. Terkait karya dan penelitian, ini saya rasa sangat banyak sekali ya teman-teman. Bisa aja nanti langsung ngecek di Google Scholar ya. Silakan dicek itu, ditulis namanya Prof. Fauzan Zendrif. Akan sangat banyak sekali. Bahkan beberapa karya beliau itu ada yang di Scopus ya, di Q1 bahkan. Dan ini saya rasa sangat kredibel sekali dan teman-teman harus bisa manfaatkan momentum sebaik mungkin gitu nanti. Oh ya juga beliau ini punya website teman-teman, punya website yang isinya tulisan-tulisan beliau, karangan-karangan beliau yang mungkin barangkali teman-teman nanti tertarik untuk mengulik lebih dalam, bisa aja nanti
masuk ke website beliau yaitu fauzanzentrif.id. Di situ beliau banyak sharing ya dan sangat-sangat produktif dalam kepenulisan. Saya rasa itu terkait profil singkat, dan untuk ke depan akan kami persilakan langsung ya tanpa lama-lama kepada Profesor Fauzan Zentrif. Monggo kepada beliau Profesor Fauzan Zentrif, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, amma ba'du. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian di malam di mana orang yang lain sedang beristirahat dari lelahnya ya, karena sudah libur panjang. Ini ada anak-anak muda yang luar biasa yang kemudian mengisi waktunya justru untuk menambah pengetahuan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Saya apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti ini, sehingga ketika Bu Wilda kemarin menghubungi saya bilang sangat welcome sekali. Bahkan kalau memang bisa, ini akan menjadikan sebuah kegiatan yang berkelanjutan begitu. Tentu saya tidak banyak kesempatan untuk bisa bersama jenengan semua karena saya di Malang, sedangkan jenengan di Surabaya, sehingga mengakibatkan kita sulit untuk bisa bertemu. Dan kesempatan seperti inilah sesungguhnya yang bisa membuat kita kemudian bisa saling bertemu. Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih bahwa saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar bersama, sharing begitu, dalam rangka untuk menambah pengetahuan ya. Saya sudah mengirimkan PowerPoint ini dan mungkin nanti bisa dibagikan aja, barangkali nanti bisa dipelajari di luar dari forum ini. Yang tadinya judul ini sesungguhnya lebih apa namanya ya, bisa dikatakan lebih umum, karena judul ini termasuk sebuah kajian yang relatif baru ya dibandingkan dari beberapa kajian tafsir. Karena tafsir As-Saqafi yang merupakan temuan saya maksud saya, ini adalah sebuah paradigma baru yang kita kembangkan untuk mencapai kepada tugas utama adanya UIN ya, termasuk diantaranya UINSA dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentu semua UIN. Jadi ceritanya begini, dulu mengapa sih harus ada yang disebut dengan integrasi dan beberapa istilah di beberapa perguruan tinggi Islam itu. Saya ingin flashback sedikit ya, agar ada historisitasnya lah. Mengapa sih ada istilah integrasi, kemudian ada istilah islamisasi dan sebagainya. Kalau islamisasi itu digunakan oleh Triple IT biasanya, atau International Islamic University. Sedangkan di wilayah Indonesia itu banyak menggunakan istilah integrasi atau interkoneksi begitu. Nah, apa sesungguhnya yang diamanatkan oleh Kementerian Agama terhadap UIN secara keseluruhan di Indonesia dengan integrasi ini adalah upaya di mana kemudian ilmu pengetahuan yang tadinya dipahami itu secara dikotomis, ada ilmu agama, kemudian ada ilmu umum begitu. Itu telah mengantarkan banyak ilmu pengetahuan yang kemudian dianggap keluar dari nilai-nilainya. Ada value yang hilang. Ada konsep aksiologinya yang kemudian tidak masuk di dalam kajian pengetahuan. Non-nilai atau yang tidak membawa nilai itu telah mengakibatkan manusia yang justru mestinya itu bisa mengantarkan kepada kebahagiaan, ilmu pengetahuan itu justru mengakibatkan kesengsaraan.
Nah, termasuk diantaranya pengetahuan tentang nuklir misalnya. Nuklir itu sesungguhnya kan bagus apabila kemudian digunakan untuk percepatan pertanian, untuk energi begitu, itu bagus. Tetapi kalau nuklir kemudian digunakan untuk membunuh orang, nah itu bisa 2000 sekali, boom, begitu 2000 orang meninggal itu. Sehingga itulah yang mengakibatkan kemudian pengetahuan dianggap terlepas begitu dari value. Nah, kita ingin mengembalikan value itu. Nah, mengembalikan value itu salah satunya tentu adalah agama. Nah, sementara pemahaman kita itu kan agama itu adalah hal yang lain, sedangkan pengetahuan adalah hal yang berbeda. Itu namanya pemikiran dikotomis. Pemikiran dikotomis itu adalah pemikiran yang membedakan antara hal-hal yang bersifat duniawi dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi begitu. Itulah yang disebut dengan dikotomi itu. Nah, tugas kita sesungguhnya adalah mengintegrasikan nilai kepada ilmu pengetahuan itu. Artinya ini adalah tugas utama dari pengembangan ilmu di lingkungan Universitas Islam Negeri. Nah, oleh sebab itu, maka tafsir yang tadinya itu berkembang di dunia perguruan tinggi itu adalah tafsir al-mawdu'i, maka kemudian itu dimanfaatkan untuk kemudian diusahakan agar kemudian dia bisa menjadi nilai di dalam ilmu pengetahuan. Ada beberapa tafsir, diskusinya tentu dimulai dari tafsir ilmi itu. Sebelum itu saya ingin diberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa tafsir di dalam beberapa kajian kita itu sesungguhnya agak rancu di dalam pembagiannya. Kalau di dalam kajian saya sesungguhnya ilmu tafsir itu mestinya dibagi berdasarkan terhadap paradigmanya begitu. Jadi ada tafsir yang dibagi berdasarkan terhadap paradigma, ada tafsir yang dibagi berdasarkan terhadap metode analisisnya, kemudian ada tafsir yang dibagi berdasarkan terhadap pendekatannya. Nah, tafsir berdasarkan terhadap paradigma itu nanti kemudian ada tafsir ilmi, kemudian ada tafsir kalami, ada tafsir fikih, dan seterusnya. Nah, tafsir As-Saqafi ini bagian dari tafsir ilmi, begitu. Tafsir ilmi. Oleh sebab itu, maka judulnya adalah Pengantar Tafsir As-Saqafi, Paradigma Baru, Tafsir Ilmiah Integratif, dan Implikasinya bagi Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi. Nah, ceritanya dulu saya sudah menulis kajian ini sudah lama, sejak 2006 ya, 2006. Kalau Mas Reza lahir tahun berapa, Mas Reza? Tahun 2006 Mas Reza sudah di kampus atau masih di SMA? 2001 saya, Prof. 2001 lulus? Ya, lahirnya. Oh, lahir. Berarti ini 2006 ini tahun 2006 ini, Mas. Ini tulisan saya pertama sampai masih sangat kecil sekali dulu, berarti masih bayi, Ya, ya kan? Itu kita sudah menulis sebuah buku yang berjudul Realitas ya. Jadi buku yang pertama ini sesungguhnya ingin memberikan penjelasan tentang bahwa beberapa teori di dalam sosiologi, antropologi, kemudian psikologi itu sudah ada sumber-sumber informasinya di dalam Al-Quran. Nah, buku yang pertama saya ini memberikan penjelasan tentang sosiologi. Sosiologi. Jadi ada sosiologi Qurani, begitulah kira-kira. Bahwa di dalam memahami realitas itu kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai paradigmanya. Masyarakat itu bukan hanya dibagi berdasarkan terhadap konsep-konsep sosiologis atau konsep-konsep antropologis, tetapi masyarakat itu sangat bisa dibagi berdasarkan terhadap Al-Quran sebagai paradigmanya. Sehingga ada orang yang disebut dengan muhsin, ada yang disebut dengan muslihin, ada yang disebut dengan begitu.
Tetapi di dalam kajian saya yang pertama ini adalah mengkaji tentang konflik, karena ada dua teori, grand teori di dalam sosiologi itu ada harmoni, kemudian ada konflik. Nah, yang buku ini adalah yang konflik. Nah, berangkat dari tulisan yang inilah, kemudian tahun 2008 itu saya menulis sintesis paradigma studi Al-Quran ini. Nah, sintesis paradigma studi Al-Quran ini mendekonstruksi tentang sistem pembagian tafsir. Nah, di buku inilah saya membagi bahwa tafsir itu mestinya dibagi berdasarkan terhadap konsep-konsep metodologisnya. Tidak seperti yang ada di dalam beberapa kitab ulumul Quran, kitab tafsir, begitu. Itu secara metodologis, secara epistemologis, menurut saya agak sulit untuk bisa dipahami, sehingga saya dekonstruksi melalui buku ini. Ini ada tawaran saya di dalam buku ini yang saya tawarkan bahwa mestinya kita memahami tafsir itu berdasarkan terhadap konsep-konsep metodologis. Karena konsep-konsep metodologis itu jauh lebih jelas. Sehingga di dalam buku ini saya berikan penjelasan bahwa dari sisi cara bagaimana mengumpulkan datanya, Al-Quran, tafsir Al-Quran itu dibagi kepada dua. Ada tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Nah, kalau sampai semua nanti mengkaji tafsir tahlili itu banyak sekali analisis yang berbeda tentang apa sih definisi tafsir tahlili. Nah, kalau saya melihat dari sisi metodologinya. Kemudian nanti di situ dari sisi pendekatannya, lalu nanti ada dari sisi paradigmanya. Nah, tafsir ilmi itu dilihat dari sisi paradigma yang digunakan oleh tafsir. Itu ada tafsir ini. Nah, saya kemudian mengkaji lebih detail lagi ketika saya nulis disertasi S3 saya di Surabaya kemarin. Ini dibimbing oleh beliau, orang yang sangat ahli di dalam bidang sosiologi, kemudian ahli juga di dalam bidang agama, Prof. Nur Sam. Jadi ini yang menemani saya dulu menulis ini adalah Prof. Nur Sam. Judulnya Tafsir Fenomenologi Kritis. Ini saya menggabungkan 3 pengetahuan, ada usul fiqh, kemudian ada teori sosiologi, tetapi juga di dalamnya ada antropologi dan al-uraf begitu. Ini tafsir fenomenologi ini. Nah, setelah saya mencoba untuk melakukan kajian itu, kemudian saya mencoba bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu hidup di dalam kehidupan masyarakat. Masa iya sih masyarakat hidup dengan agamanya itu kemudian tidak bisa dilihat bagaimana nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalamnya. Nah, saya kemudian menulis ini 2020 yang ini. Nah, yang ini adalah tentang meramu hubungan Al-Quran dan sains. Bagaimana sih kita meramu hubungan Al-Quran dan sains? Ada 3 buku ini 2019, kemudian ini 2020, ini 2021, dan terakhir saya mencoba untuk kemudian menggabungkan antara nilai-nilai Al-Quran dengan pendekatan sufisme dan psikologi, karena psikologi dan tasawuf itu sangat dekat sekali. Lalu saya tulis di dalam Ulumuna ini. Nah, ini ceritanya bagaimana kemudian saya menemukan tafsir Az-Zakafi yang kemudian saya ajukan sebagai syarat untuk menjadi guru besar kemarin itu. Nah, latar belakang yang menjadi kegelisahan kita secara akademis ya, sesungguhnya ada tantangan tentang bagaimana kemudian kita harus melakukan integrasi terhadap ilmu di perguruan tinggi Islam. Karena ilmu yang sudah terlanjur dipahami secara dikotomis dan terlepas dari nilai-nilai itu nampaknya sudah mengakar. Jadi agak sulit. Kita tetap mengatakan ada Islamic Studies, seakan-akan yang lain itu bukan masalah Islam. Di konsentrasi saya di S3 dulu di Surabaya, itu disebut dengan Islamic Studies. Nah, kalau selain dari prodi saya itu berarti bukan Islam. Kalau Mas Riza di jurusan apa dulu prodinya Mas Riza? Saya di ilmu Al-Quran tafsir hadis. Tafsir hadis. Ya. Jadi ada tafsir hadis, kemudian ada syariah, begitu kan? Tetapi ada Islamic Studies juga di sana kan? Nah, pertanyaannya apakah
ilmu tafsir itu bukan Islam. Mengapa harus ada Islamic Studies? Nah, itu adalah sebuah diskusi tersendiri. Ini salah satu tantangan yang secara akademik itu memang perlu dilakukan kajian secara serius begitu. Nah, belum lagi ada kesenjangan antara tafsir-tafsir klasik yang sudah terlanjur diajarkan kepada masyarakat Islam Indonesia dengan pendekatan keilmuan modern. Sehingga ketika orang mendengar kata hermeneutika yang itu dianggap datang dari barat, mereka kemudian cenderung menolak. Mengapa? Itu dianggap bukan tafsir begitu. Sekalipun sesungguhnya hermeneutika itu mirip dengan apa yang dilakukan di dalam kajian-kajian usul fiqh, bahkan itu hanya sebagian kecil saja dari usul fiqh hermeneutika itu. Nah, ini yang kemudian mengantarkan kita ada paradigma tafsir baru yang perlu kita upayakan agar kemudian ada dinamika zaman yang itu merupakan sebuah respon dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ceritanya begini, masyarakat hidup itu sesungguhnya tidak bisa terlepas dari nilai, tidak bisa. Jadi setiap kita lah, setiap manusia hidup bersama itu pasti ada nilai yang melatar belakangi bagaimana kemudian dia hidup bersama itu. Nah, orang beragama itu pasti ada nilai yang dibawa dari agama. Oleh karenanya kemudian beda antara orang yang nilai-nilai agamanya dalam dengan orang yang nilai-nilai agamanya tidak dalam. Artinya gampangan ini begini, santri dengan bukan santri itu sangat mudah sekali untuk kita bisa lihat di dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya gampang gitu. Apa yang mengakibatkan perbedaan itu mudah kita lihat? Ya, dari sisi di mana kemudian respon kita terhadap fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu dibawa oleh nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Jadi kita merespon, kita berperilaku, kita merespon, kemudian kita menyatakan sesuatu itu sangat tergantung dari apa yang ada di dalam otak kita. Itulah sebabnya mengapa kemudian nilai-nilai yang berkembang di dalam otak setiap orang itu akan sangat berpengaruh di dalam merespon dan itu menjadi dinamika. Nah, kalau kemudian agama itu sudah mulai terlepas dari kehidupan masyarakat, artinya nilai-nilai Al-Quran itu semakin jauh dari kehidupan masyarakat, tentu kemudian itu artinya masyarakat akan semakin tidak berperadaban begitu. Nah, itu tantangan kita. Nah, saya diharapkan kemudian bisa memberikan penjelasan tentang ini, tafsir As-Saqafi ini sebagai sebuah paradigma alternatif di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan implikasinya terhadap pengembangan keilmuan PTKAI termasuk diantaranya di Surabaya. Maksudnya begini, teman-teman itu kalau nulis skripsi biasanya kesulitan. Bahkan kalau disebut dengan integrasi itu kemudian ini ono ayatnya apa enggak gitu. Tiba-tiba dimasukkan aja itu. Padahal mestinya tidak begitu. Di dalam jurusan tafsir sendiri, kajian-kajian tafsirnya selalu masih tetap saja mengacu kepada teks. Sehingga studi-studi di dalam studi tafsir di beberapa perguruan tinggi itu masih merupakan studi teks, sekalipun studi teksnya nanti yang disestudi adalah makna konteks dan seterusnya. Kalau Mas Riza dulu skripsinya apa, Mas Riza? Hermeneutika sih, Prof. Mana aku maza. Ah, gimana ceritanya itu? Eh, ini ngambil magza dari surah Al-Humazah ayat 1 tentang Ah, dikaitkan tentang fenomena cyberbullying, Prof. terus gimana cara kerjanya itu? Agak panjang sih. Ada tiga domain dari makna makna tarihi, kemudian magza tarihi, terakhir ke magza mutahariknya. Yang dilihat berarti apa itu? Konteks ya, teks sama konteksnya juga, Prof. Apa konteksnya yang dilihat? Waktu itu saya
konteksnya kan ada mikro sama makro. Kalau mikronya langsung lihat dari asbabun nuzul itu di apa ya, Lubabun Nukul kalau nggak salah. Kalau yang makronya itu saya ngambil dari bukunya Philip Kahiti, Prof. Tentang Arab, tentang History of Arab kalau nggak salah. Nah, tafsir As-Saqafi itu agak beda dari itu begitu. Yang kita nilai itu bukan teks, tetapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran hidup di dalam kehidupan masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat itu tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang ada di dalam benak pikirannya itu. Nah, tafsir As-Saqafi pada dasarnya ingin melihat tentang bagaimana sesungguhnya masyarakat itu menafsiri Al-Quran. Jadi bukan kita menafsiri, tetapi bagaimana kita membaca Al-Quran di dalam tafsir masyarakat begitu. Yang kemudian itu menjadi sebuah budaya, itu namanya tafsir As-Saqafi. Taruhlah misalnya ketika orang membaca tentang ahallallahul bai'a wa harramar riba misalnya kan. Kalau ayat itu yang kemudian dikaji, maka cara mengkajinya itu bagaimana kemudian saya selaku pengkaji menafsiri ayat ahallallahul bai'a wa harramar riba, bukan. Tetapi saya mengkaji tentang bagaimana masyarakat berperilaku memaknai ayat ahallallahul bai'a wa harramar riba di dalam perilaku kehidupan sehari-harinya begitu. Yang saya lihat itu bagaimana sih orang jualan itu. Nah, dari jualannya itu saya bisa melihat dia mengikuti mazhab siapa begitu. Yang kebanyakan kemudian di dalam kehidupan masyarakat kita saya lihat ahallallahul bai'a wa harramar riba itu sesungguhnya sudah menjadi nilai yang kemudian itu dijadikan justifikasi terhadap upaya pengumpulan harta yang sebanyak-banyaknya yang itu dibawa oleh nilai-nilai barat. Nilai-nilai ekonomi barat ya kan. Karena apa? Karena dianggap bisnis itu adalah bagaimana mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sehingga kata al-bai' atau bisnis itu sesungguhnya tujuannya adalah inma'ul mal, bukan untuk kebersamaan, bukan keeratan hubungan, bukan dalam rangka untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan itu. Nah, ini adalah salah satu dampak dari penafsiran bahwa ahallallahul bai'a wa harramar riba itu hanya dimaknai antarodin begitu. Pokok antarodin itu mesti boleh. Sekalipun labanya sampai 200%. Padahal 200% itu jauh lebih besar dibandingkan dari 12% bunga. Lebih mencekik mana kalau begitu bunga dengan sistem back. Nah, kalau lebih besar sistem back mencekiknya terhadap masyarakat, maka apakah maqasidus syar'i dari ahallallahul bai'a wa harramar riba itu cukup dengan antarodin? Nah, gitu loh. Jadi itu studi kritisnya di situ Al-Saqafi itu. Dari sinilah maka secara teoritis sesungguhnya dasar-dasar yang dikembangkan di dalam tafsir Al-Saqafi yang saya kembangkan ini berupaya untuk mencari hubungan di antara wahyu dan konteks sosial budaya. Jadi wahyu yang hidup di dalam kehidupan masyarakat begitu. Nah, kalau kemudian saya melihat di situ ada perbedaan misalnya bahwa nilai-nilai yang dikembangkan itu diambil dari sisi-sisi di mana kemudian dia sudah tercemar oleh nilai-nilai selain dari nilai Al-Qur'ani, maka hal-hal yang harus kita lakukan justru kemudian mengembangkan tafsir Al-Saqafi itu dalam kerangka landasan epistemologis untuk kemudian menjadi pengetahuan-pengetahuan baru. Itulah sebabnya maka kemudian sumber pengetahuan yang digunakan di dalam tafsir Al-Saqafi itu pasti wahyu. Kemudian setelah itu akal, kemudian ada realitas empiris. Ini yang agak berbeda dari beberapa metode tafsir yang dikembangkan oleh para mufassir sebelum saya begitu. Nah, realitas empiris ini menjadi sangat penting sekali bagi kita untuk melihat bahwa
itu sesungguhnya adalah sumber pengetahuan kita untuk menilai bahwa masyarakat itu sesungguhnya dicerminkan oleh lebih banyak wahyunya atau dicerminkan oleh banyak akalnya begitu. Nah, metodologinya kemudian menjadikan kontekstualisasi ayat dengan pendekatan interdisipliner. Ini tidak bisa tidak bisa ditentukan, tergantung kepada pendekatan apa dibutuhkan. Nah, basis integratifnya ulumul Quran, sosiologi, antropologi, dan sains tentu beberapa pengetahuan yang lain. Nah, ini adalah landasan epistemologis dari tafsir As-Saqafi. Ciri-cirinya apa? Hasil penafsiran As-Saqafi itu, ciri-cirinya adalah humanistik dan kontekstual. Mengapa humanistik? Karena penafsirannya itu sudah berdasarkan terhadap fakta-fakta kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Dan tentu dia bersifat responsif terhadap isu-isu kontemporer. Mengapa? Karena yang diteliti adalah kedisinian, bukan kedisanaan. Bukan makna masa lalu, tetapi makna saat ini. Begitu. Dan begitu juga kolaboratif dengan disiplin ilmu lain. Ini ciri utamanya. Nah, ke depan kemudian diharapkan tafsir As-Saqafi itu mengedepankan fungsi sosial Al-Quran. Jadi itu tujuan utamanya nanti. Nah, tafsir ilmiah integratif yang kita inginkan secara konseptual dan tujuannya adalah untuk menghubungkan atau menggabungkan antara tafsir tekstual dan pendekatan saintifik. Kalau kita berbicara tentang tafsir dan tafsir ilmi, itu tentu kita tidak bisa terlepas dari al-muwafaqatnya Imam Asy-Syatibi misalnya, ya kan, yang dari situ kemudian kita coba untuk melihat bahwa sesungguhnya tafsir itu sesungguhnya tidak bisa kemudian dibandingkan dengan sains. Ada ketakutan kalau kemudian tafsir ilmi itu dijadikan menafsiri Al-Quran, gimana? Dan nanti kan kemudian Al-Qurannya berubah. Al-Qurannya tidak berubah, yang berubah kan maknanya. Sama dengan usul fiqh ketika digunakan, fikihnya pasti berubah. Nah, tafsir ilmi itu sama dengan tafsir fikih sifatnya. Sama-sama apa? Sama-sama sebuah paradigma untuk menafsiri terhadap Al-Quran. Sebagaimana fikih yang juga bisa berubah, maka tafsir saintifik juga pasti bisa berubah. Begitu. Apa tujuan utamanya harmonisasi tadi? Harmonisasi antara agama dan sains. Kemudian relevansinya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, itu tentu sangat berkaitan dengan visi dari Islamic Worldview yang dikembangkan oleh para ahli dalam rangka untuk mengintegrasikan ilmu pada satu sisi, dan terutama itu menjadi tugas utama dari perguruan tinggi agama Islam. Ke depan, implikasi yang kita harapkan dalam 5 tahun, 6 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, ada upaya pengembangan kurikulum tafsir interdisipliner. Orang belajar tafsir itu mestinya tidak boleh lagi belajar yang menggunakan metode-metode lama itu. Orang belajar tafsir harus menggunakan pendekatan-pendekatan tematik sebagaimana yang disarankan oleh Imam Al-Farmawi di dalam tafsir Al-Mawdu'i itu. Sehingga menggunakan tema-tema sebagaimana di dalam Al-Quran juga tema-tema. Orang belajar pengetahuan itu sebaiknya tema agar kemudian terjadi interdisipliner di dalam pengetahuannya. Beberapa ilmu pengetahuan itu diajarkan tidak berdasarkan terhadap mata kuliah. Sekarang ini kan mata kuliah. Niru barat kita, niru Eropa. Ya kan? Padahal mestinya bukan itu, tetapi tema. Rasulullah dulu ngajari para sahabat berdasarkan terhadap tema kok. Sekalipun temanya kemudian mungkin tidak secara sekaligus sholat. Tetapi yang diajarkan sholat, ya sholat. Rasulullah mengajarkan sholat. Begitu. Dan tentu itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang ini namanya bukan tafsir interdisipliner, itu masih tafsir yang membedakan di antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain, karena sosiologi belum diajarkan di dalam sebagai bagian dari tafsir itu sendiri. Begitu, masih mata kuliahnya mata kuliah sosiologi, begitulah. Nah, mestinya tematik ini yang akan sedang kita upayakan untuk dikembangkan. Nah, ke depan sesungguhnya prodi tafsir hadis itu harus bersifat kolaboratif dengan prodi umum. Jadi tidak perlu lagi kemudian ada
prodi yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Tidak berdasarkan terhadap ilmu pengetahuannya saja mestinya prodi itu. Kalaulah harus ada prodi yang disebut dengan tafsir hadis, maka kajian-kajiannya tetap harus bersifat tematik dan itu harus kolaboratif dengan prodi-prodi umum agar kemudian mahasiswa itu mendapatkan pengetahuan yang integratif. Dengan demikian, maka nanti skripsi, tesis itu berbasis analisis ayat dan data di lapangan. Tidak boleh hanya studi teks saja, harus studi teks dan juga studi lapangan. Dan juga ada kolaborasi riset antar fakultas. Jangan kemudian hanya satu tafsir hadis begitu saja, tetapi harus bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, tantangan untuk itu, untuk melaksanakan itu ada beberapa tantangan kita, keterbatasan SDM, ada resistensi metodologis. Resistensi metodologis yang saya masukkan itu begini. Orang cenderung kemudian menolak terhadap apa yang akan kita kembangkan karena sudah terlanjur bahwa tafsir ayat bil ayat itu adalah tafsir yang tertinggi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Itqan fi Ulumil Quran. Padahal sesungguhnya tafsir As-Saqafi itu bukan meninggalkan tafsirul ayat bil ayat atau tafsirul ayat bil hadis, sama sekali tidak. Itu menjadi landasan kita untuk kemudian membaca. Di dalam kajian teoritisnya pasti harus ada itu. Justru kalau kita tidak memiliki itu, kita tidak bisa melihat. Nah, solusinya apa? Harus ada kegiatan seperti yang dilakukan oleh jenengan semua ini. Harus sering banyak pelatihan, harus sering banyak diskusi begitu. Dan kemudian nanti harus melakukan revisi kurikulum. Kalau itu kemudian sudah bisa diselesaikan, maka akan terjadi penguatan riset integratif yang betul-betul integratif. Bukan integrasi katanya, integrasi begitu. Padahal sesungguhnya hanya nyantolkan ayat atau ayat dicantol-cantolkan dengan yang lain begitu. Nah, baiklah, saya kira ini pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Sudah 45 menit saya bicara. Saya kira Mas Riza dibuka diskusi saja agar kemudian bisa lebih proaktif. Kalau tidak ada yang tanya, bolehlah didiskusikan bagaimana PTKI mengembangkan tafsir sebagai alat perubahan sosial dan ilmiah. Ini pertanyaan inti di dalam tafsir As-Saqafi itu. Bagaimana sih tafsir itu dijadikan alat sebagai perubahan sosial, ada social change. Karena tugas dari ilmuwan itu sesungguhnya adalah social change. Dia harus berubah. Dari tadinya dia tidak berpengetahuan, kemudian dia berpengetahuan, pasti perilakunya harus berubah. Nah, itulah sebabnya maka kemudian dia harus ada semacam social change begitu. Dan bagaimana kemudian perguruan tinggi dengan para ilmuwan yang ada di dalamnya itu, terutama tafsir, itu bisa dikaji secara ilmiah. Ilmiah itu maksudnya bukan hanya fisika, kimia, biologi, bukan itu. Tetapi ilmiah termasuk di dalamnya sosiologi, ekonomi, politik, begitu. Saya kira itu Mas Riza pengantar ya. Monggo didiskusikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof atas sekali cukup menggambarkan tentang itu tafsir As-Saqafi. Dan ini saya kira banyak sekali teman-teman yang hadir, apalagi di kalangan mentor dan yang lainnya ya. Jadi monggo barangkali ada pertanyaan, kita buka dulu 3 pertanyaan. Silahkan. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan di kolom chat dulu ya. Oke, sebentar. Mas Abdullah, lagi nomor 2. Bentar ya. Ini di chat ada pertanyaan, Prof. Saya izin bacakan, ya, Prof. Yuk. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Muhammad Agil Athoillah. Pertanyaan pertama, bila tafsir Saqafi lebih menitik beratkan pada konteks sosial budaya atau bagaimana khalayak mempraktekkan norma moral Al-Quran, lantas apa distingsinya dengan Living Quran, Prof? Pertanyaan keduanya, cara terbaik untuk tafsir As-Saqafi ini gimana? Mengingat dari presentasi secara metodologis tadi tidak meninggalkan makna al-asil.
Oke, monggo Prof barangkali boleh izin menjawab atau ditampung. Mana al-asil itu mana asli atau al-asil yang ditanya itu? Ya, ini makna al-asil atau makna al-asli ya? Begini, apa bedanya dengan Living Quran? Ya bisa dibilang ini adalah bagian dari Living Quran, tetapi setiap teori itu pasti berbeda. Living Quran itu sesungguhnya mencoba untuk memahami bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu hidup di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dia tidak harus yang apa namanya peradaban. Atsakofa itu bahasa Inggrisnya civilization, yang di dalam pengetahuannya itu hanya ada 3, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Jadi Asakova itu bahasa Inggrisnya civilization. Kalau Living Quran itu bisa apa saja. Kalau mau dianggap bahwa ini bagian dari Living Quran, ya bagian dari Living Quran. Dan kajian-kajian saya tentang Living Quran itu memang ya ada berangkat dari Living Quran juga. Jadi bisa dikatakan itu adalah pendalaman dari Living Quran yang sudah ditemukan oleh para ahli sebelumnya. Tetapi bedanya dengan Living Quran, ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana kemudian ada social change tadi itu. Nah, saya kemudian dari tafsir As-Saqafi ini menemukan yang disebut dengan Quranic Community Development yang sekarang sedang saya uji cobakan di dalam 2 komunitas. Kita biasanya kan community development itu menggunakan PAR atau ABCD begitu kan. Kalau bukan PAR ABCD, Participatory Action Research, bukan Action Research atau ABCD lah ya kan. Asset Based Management itu. Asset Based Community Development, ABCD namanya. Nah, saya berangkat dari pemahaman saya melalui community development itu, saya mencoba untuk melakukan social change dengan menggunakan tafsir Al-Saqafi ini dengan cara melihat kepada nilai-nilai di mana kemudian Al-Quran itu hidup di dalam kehidupan masyarakat, dan saya coba untuk dijadikan sebagai motor penggerak begitu. Dan oleh karenanya kemudian saya sebut teorinya itu dengan Quranic Community Development. Quranic Community Development itu berangkat dari tafsir As-Saqafi tadi itu. Kalau Living Quran saya tidak tahu pengembangannya nanti ke arah mana. Tetapi kalau apa namanya tafsir As-Saqafi ini sudah dikembangkan kepada yang lebih applied lagi. Karena begini, ilmu pengetahuan itu sesungguhnya kalau tidak bisa diamalkan itu bukan ilmu pengetahuan. Ini bedanya kita dengan Barat. Kalau Barat itu pengembangan pengetahuan untuk pengetahuan itu sudah biasa. Sehingga nanti berkembang pengetahuan demi pengetahuan, pengetahuan demi pengetahuan. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita itu pengetahuan itu adalah untuk ilmu, untuk amalia. Kita untuk apa mengembangkan tafsir begitu banyak yang tebal-tebal beribu-ribu halaman ya kan? Kalau kemudian itu tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, dari tafsir As-Saqafi ini, saya kemudian bisa menemukan apa yang saya sebut dengan Quranic Community Development ini. Kita coba bagaimana kita meng-create pola untuk mengembangkan masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Itu bedanya Living Quran dengan tafsir As-Saqafi. Setidaknya pada 2 hal itulah. Kalau Living Al-Quran sampai saat ini saya tidak tahu sudah dikembangkan kemana, tetapi kalau dari tafsir As-Saqafi yang saya temukan itu sudah saya kembangkan kepada Quranic Community Development untuk social change. Begitu. Kemudian bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan tafsir Al-Saqafi ini bagaimana? Mengingat dari presentasi secara metodologis tadi tidak meninggalkan mana al-asil ya kita tidak meninggalkan itu, bahkan tidak diperkenankan lagi. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah ajaran, sehingga tidak boleh kemudian makna yang ada di dalam Al-Quran itu dipaksakan berdasarkan terhadap akal kita. Itu yang kemudian diancam oleh Rasulullah itu. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar.
Karena apa? Karena nalar dijadikan upaya untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu hidayah. Hidayah itu, kalau sampai melihat di dalam tulisan-tulisan saya, kita harus melawan terhadap upaya menjauhkan Al-Quran dari Al-Quran. Seperti misalnya teori yang mengatakan bahwa kalau teks itu sudah dikeluarkan, maka pengarangnya itu sudah dianggap mati. Ada secara teologis yang berbeda dengan kita, dengan yang dikembangkan oleh Gadamerian itu. Kalau Gadamer boleh mengatakan begitu, tapi kalau kita mengatakan bahwa the author of Al-Quran is dead, Allah mati dong. Secara teologis itu tidak masuk akal. Di samping kalau dimaksudkan maknanya itu terserah kita, itu tidak boleh. Karena Al-Quran itu adalah milik Allah. Dan makna yang paling tinggi, saya masih tetap setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti di dalam Al-Quran itu. Ya tentu tafsirul ayat bil ayat. Setelah itu Rasulullah, karena Rasulullah memang diminta untuk memberikan penjelasan. Untuk memberikan penjelasan. Baru setelah itu tafsirul Quran biqauli sahabat. Tafsir biroi kan marhalah yang paling terakhir itu. Nah, kita tidak setuju kepada pola-pola pengembangan tafsir yang mencoba untuk menjauhkan ini dari tafsirul ayat bil ayat dan tafsirul ayat bil hadis begitu. Dan tafsir As-Saqafi sama sekali tidak meninggalkan itu semua, tidak meninggalkan itu semua. Justru sebaliknya, kalau kemudian itu ditemukan ada perbedaan nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dengan Quranic Community Development-nya, tafsir As-Saqafi itu mencoba untuk merubah bagaimana kemudian nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu dengan kehidupan masyarakatnya begitu. Saya kira itu Mas Muhammad Agil atau Ilah mudah-mudahan menjawab ya terhadap apa yang dimaksudkan ini. Tetapi kalau dianggap masih belum menjawab, bisa dipersilakan lagi barangkali Mas Reza. Siap, Prof. Pertanyaan yang kedua, karena waktu kita 20-50 ya semestinya. Jadi kita maksimalkan dan kita beri kesempatan kepada teman-teman supaya bisa bertanya masing-masing. Sampai jam Monggo, berapa silakan, nanti Mas Reza? Gimana, Prof? Sampai jam berapa? Jam 20.50, Prof. Secara jadwalnya. Tapi mau misalkan lebih, alhamdulillah. Jangan lebih. Ini sudah 20 kurang ya. Masih 1 jam lagi ya. Ya. Oke, Prof. Oke. Ya, silakan. Ya, karena nih teman-teman KLM ini memang terkenal kritis ya. Jadi Ya. mohon maaf, Bro. Ya. Monggo Mas Abdullah, tadi saya lihat sudah hand raise ya tadi. Raise hand, monggo. Setelah itu bisa ke chat, pertanyaan di chat. Monggo. Tadi Mas Abdullah. Terima kasih atas waktunya kepada moderator yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada narasumber yang sangat benar-benar membawa pembaharuan tentang keilmuan tafsir ini yang juga saya hormati dan saya cintai. Tentunya saya tadi ada satu statement yang unik ya, bahwasanya ternyata secara metodologinya kan tafsir ini As-Saqafi lah bahasanya itu kan bergerak dengan tidak meninggalkan urutan, atau kalau bahasanya itu maswadirut tafsirnya itu masih runtut gitu. Nah, saya ingin meminta pendapat kepada narasumber ini mengenai realita yang saya lihat, yang saya tangkap pada PTKIN, perguruan tinggi-tinggi yang mungkin itu salah satunya yang punya saya sekarang ini di UIN Sunan Ampel sendiri, itu mengenai ini, Prof. Kenapa di UIN sendiri kajian-kajian seputar masalah pengenalan tafsir yang secara ayah bil ayah sampai kemudian tafsir bi aqwali sahabah ini sesuatu yang menurut saya ini masih sering untuk dianggap sepele, sehingga nanti kejadiannya banyak sekali orang-orang itu yang menafsiri Quran langsung jujuk, bahasanya Jawa kan jujuk, kalau bahasa Indonesianya kan langsung menuju kepada arah terakhir, yaitu langsung kepada tafsir birra'yi.
Bahkan ada yang mendikotomi atau yang menganggap beda antara tafsir ar-ra'yi, bir-ra'yi dengan tafsir yang masalah bil ma'thur ini. Padahal kan pandangan saya dan pandangan panjenengan pun itu sama. Karena keduanya ini saling berurutan. Ketika itu tafsir bil ma'thur berarti memang itu selesainya di sana. Tapi kalau nggak selesai di situ nanti akan muncul tafsir bir-ra'yi atau kadang-kadang bisa kolaboratif. Nah ini saya perlu untuk meminta pendapat dan gimana tentang kejadian yang seperti ini yang sering terjadi. Jadi kadang-kadang memang kajian-kajian masalah seputar pengenalan tafsir bil ayah dan lain sebagainya itu dianggap memang pertama hal yang kuno dan mungkin kalau zaman sekarang itu nggak usah dipelajari. Ada yang memang menganggap seperti itu dan teman saya ada yang memang langsung belak-belakan bilang seperti itu. Nah ini mungkin bisa meminta pendapat dari panjenengan. Terima kasih. Ya, saya harus berpendapat gimana? Ya, enggak apa-apa. Itu karena hak mereka di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau itu dimaksudkan akan menjauhkan nilai-nilai Qur'ani dengan kehidupan masyarakat, tentu itu ada hal yang negatif. Saya ingin mengatakan begini sesungguhnya, teman-teman belajar kepada siapapun atau membaca apapun, jangan kemudian ditinggalkan kritisisme itu. Karena salah satu ciri ilmuwan itu dia berpikir kritis. Dia tidak boleh menerima begitu saja terhadap apa yang kemudian dia temukan baik di dalam buku maupun di dalam fakta lapangan. Ada fakta yang menarik yang kita baca di dalam beberapa literatur. Nanti barangkali bisa kita baca bersama lah mungkin buku itu. Bahwa sejak Orientalism itu masuk di dalam kajian-kajian Quranic Studies dan studi hadis tentunya di dalamnya, upaya untuk kemudian menjauhkan kita dengan para alim, para ulama, para solihin yang sebelumnya itu sudah dimulai. Sehingga dipanggillah beberapa ilmuwan kita ke beberapa universitas begitu di barat, yang kemudian dari sanalah kemudian mereka belajar kepada cara berpikir yang sesungguhnya itu kalau kita lihat itu keluar dari nilai-nilai kita begitu. Seperti misalnya ketika membaca bukunya Gadamer misalnya, atau kita membaca bukunya Ferdinand de Saussure misalnya, yang ditulis oleh Albert Skinner itu harus kita lakukan secara kritis agar jangan kemudian kita menerima begitu saja terhadap apa yang ada di dalamnya itu. Karena apa? Karena kalau kita menerima begitu saja terhadap apa yang ada di dalam dua buku itu misalnya, tentu itu ada beberapa nilai yang kemudian itu agak berbeda. Saya sudah melakukan kajian terhadap beberapa buku yang saya sebutkan tadi itu. Nanti teman-teman bisa membaca melalui melalui kajian saya ya, termasuk kajian tentang bagaimana Feynman, bagaimana kemudian The Foundation of Quantum Mechanics barang itu saya kaji dan kemudian sudah saya tulis di buku yang di dalam website yang saya kembangkan itu. Nah, sekali lagi yang ingin saya katakan adalah kalau kemudian orang boleh melakukan studi kritis terhadap kajian-kajian ulama-ulama salaf, maka tentu kita juga boleh dong melakukan kajian kritis terhadap apa yang dikatakan oleh Ferdinand de Saussure itu. Kemana sesungguhnya arah mereka, kita tahu. Apa itu? Menjauhkan nilai-nilai Al-Quran dari kehidupan masyarakat. Dan ini tentu akan merugikan ya. Tetapi sebagai sebuah pengkaji, mereka punya hak untuk kemudian melakukan kajian, meninggalkan tafsirul ayat bil ayat, tafsirul ayat bil hadis, tafsirul ayat biqauli sahabat, itu dianggap studi-studi klasik begitu. Agama itu yang bagus justru yang klasik, itu yang murni itu. Jangan kemudian agama mengikuti pikiran orang. Emang nabinya siapa? Nabinya Islam itu Rasulullah. Lalu bagaimana kemudian kalau ada tafsir jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah?
maka nanti akan menjadi kacau keberislaman masyarakat itu. Ada Islam versi saya, ada Islam versi Mas Riza, ada Islam versi Mas Dulullah, ada Islam versinya siapa begitu lagi kan. Jadi Islam nanti versi masing-masing karena setiap kita boleh menafsiri ayat berdasarkan terhadap apa yang kita pikirkan. Ini menjadi kacau keberislaman masyarakat nanti. Mengapa kemudian kita mempertahankan agar tetap ada mazhab? Teman-teman sekalian, mazhab itu sesungguhnya adalah sebuah kebutuhan di dalam ilmu pengetahuan yang di dalam ilmu pengetahuan itu disebut dengan paradigma. Coba tunjukkan kepada saya, ilmu apa yang kemudian tidak dikembangkan dengan menggunakan paradigma? Nah, kalau paradigma dilarang, bagaimana kemudian kita ini? Nah, pertanyaan saya sederhanakan lagi deh. Apa ada pendekatan selain kuantitatif dan kualitatif yang kemudian digabungkan menjadi kuantitatif itu? Selain dari tiga itu coba ada enggak? Itu mazhab itu. Maka di dalam bidang fikih, tafsir-tafsir yang sudah dikembangkan oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian itu menjadi mazhab Syafi'iyah, itu adalah sebuah kepentingan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan itu justru yang ori itu. Kalau kemudian ada penafsiran yang berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi kita saat ini, karena katanya tidak ada di dalam pendapat para ulama yang sebelum kita, ada kaidah yang harus kita ikuti, apa? Qiyas. Gitu. Nah, tafsir At-Thaqafi, teman-teman sekalian, itu justru mencoba untuk mengangkat nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu, dan kemudian kita kritik. Apakah kemudian itu sudah begitu jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya? Kalau itu jauh, maka nanti harus kita lakukan community development dengan menggunakan Quranic community development itu begitu. Begitu Mas Abdullah. Jadi bagaimana pandangan saya tentang orang-orang itu? Ya secara akademik, ya mereka punya hak itu. Tetapi karena ilmu itu tujuannya adalah untuk amalia, dan lembaga pendidikan itu pasti memiliki visi, saya sangat menyesal. Tidak ada perguruan tinggi di Aligarh University misalnya, mereka punya misi itu. Jangan dikira kalau Arkansas University mereka tidak punya misi, mereka punya misi. Setiap perguruan tinggi punya misi. Coba di manajemen mana yang tidak ada misinya? Nah, mereka pasti punya misi. Kita pun boleh membawa misi kita begitu. Kita pun boleh. Silakan, Mas Riza. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Semoga tadi menjawab Mas Abdullah. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ini melalui chat, Prof. Izin saya bacakan, Prof. Jika tafsir As-Saqafi mengedepankan konteks sosial dan budaya, bagaimana validasi terhadap subjektivitas lokal agar tidak melemahkan kemujmalan atau makna Al-Quran universal? Ini puitis banget ini. Saya coba untuk memahami ini ya. Mungkin yang dimaksudkan itu, bukankah setiap kita itu selalu berpikir subjektif dan perilaku kita sesungguhnya bagaimanapun itu tetap bersifat subjektif. Di dalam keberagamaan yang paling dalam atau in depth of the religious character, itu tentu masing-masing kita itu berbeda, dan itu ilmu tasawuf itu. Oleh karenanya kalau fikih itu kemudian tidak nahkumu bil batin, tetapi nahkumu bil zawahir. Yang dinilai itu adalah fenomenanya. Begitu juga sholat, selama rukun, syarat itu sah, ya sudah sah. Jangan masuk ke khusyuknya gitu. Kalau masuk ke khusyuknya maka nanti sulit. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah ketika kemudian ada orang yang selalu sholat ke masjid terus, lalu dikatakan orang itu sangat luar biasa imannya. Dibilang oleh Rasulullah, jangan mengatakan imannya, katakanlah Islamnya. Jadi Islamnya kuat. Imannya siapa yang tahu begitu. Sekalipun di dalam teori-teori antropologi kemudian kita diajarkan bahwa behavior is the most of our thought, bahwa perilaku itu sesungguhnya adalah
hasil dari pemikiran, dan ini sesungguhnya adalah teori lama, sangat lemah sekali kalau di dalam Islam itu. Jadi di dalam Islam itu sudah sangat lama sekali teori ini. Bahwa sekalipun nahnu nahkumu bidzawahir wa la nahkumu bisarair, kita tidak menilai kepada as-sarair, tetapi al-zahir yadullu alal batin, begitu. Jadi ini teori yang sangat lama sekali. Fenomena yang kita lihat itu pasti memberikan gambaran terhadap apa yang ada di dalamnya. Gampangane nggo, lek sampean oke senyum iku sampean sedang seneng gitu. Lek sampean merengut terus itu berarti sampean sedang sedih. Itu namanya al-zahir yadullu alal batin. Oh enggak, saya senyum, tetapi saya sedang sedih. Nah, begitu misalnya kan. Nah, itu berarti ada split personality. Ada, kalau di dalam teori kedokteran itu ada barangkali di antara apa namanya nadi yang kemudian itu pecah sehingga mengakibatkan berbeda. Kan ada orang setelah stroke kalau mau nangis tertawa, tetapi kalau kemudian ingin bahagia dia menangis gitu, kebalik ininya kan. Orang kalau pernah stroke kan pernah begitu. Mas Reza pernah lihat itu? Belum pernah lihat, Bro. Belum Baru pernah tahu, lihat. baru Nanti tahu. ada itu. Nah, kalau kemudian ketemu dengan perilaku seperti begitu di mana? Itu split namanya. Itu split society atau split psychology atau split antropologi. Itu tidak dibahas di dalam ilmu pengetahuan. Sekalipun bersifat subjektif. Jadi teorinya begini. Sekalipun perilaku setiap orang itu bersifat subjektif, dan oleh sebab itu maka tidak ada ilmu pengetahuan sosial yang kemudian disebut dengan objektif. Tetapi setiap subjektivitas, setiap kumpulan kita yang subjektif itulah yang disebut dengan intersubjektivitas. Nah, begitu. Dan ini teori lama sekali, itu bukan hanya teorinya sosiologi. Kalau di dalam ilmu usul fiqh itulah yang disebut dengan ijma, begitu. Itu yang disebut dengan ijma. Jadi ilmu-ilmu lawas itu sesungguhnya jauh lebih hebat dibandingkan dari ilmu-ilmu sekarang. Lalu dikira ilmu sekarang itu dari ilmu sekarang. Enggak, itu ada akar-akar pengetahuannya. Kalau sampai belajar kepada apa namanya, kepada yang dikatakan oleh Arhibam misalnya, what is science itu. Enggak ada yang kemudian ilmu pengetahuan itu jumping, ahistoris ya. Enggak ada yang ilmu pengetahuan itu ahistoris. Dia pasti memiliki historisitasnya dan pasti dia berkelindan. Ada evidensi namanya. The evidence of science itu pasti ada begitu. Nah, kembali kepada pertanyaannya, bagaimana kemudian menghadapi itu? Ya, itulah caranya bahwa untuk mencoba agar kemudian itu tidak terjerembab kepada apa yang bersifat subjektif, maka kita tidak boleh hanya percaya kepada satu fakta. Itulah triangulasi. Itulah subjektivitas yang kolektif itu yang harus kita temukan. Yang disebut dengan intersubjektivitas. Apakah kemudian itu tidak mengurangi makna global dari Al-Quran? Tidak. Karena yang makna global dari Al-Quran itu apabila kemudian dilaksanakan dalam bentuk perilaku yang bersifat lokal pasti berbeda. Ayat Al-Quran itu bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Itu yang dimasukkan dengan yudurul ma'al wujud dan wa'adaman itu. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, izin bertanya Prof, bagaimana tafsir Sakofi memandang kajian feminisme dan studi gender yang mulai marak mendesak untuk dikaji dalam menafsirkan Al-Quran, misalnya mengenai kajian child free, bagaimana pengkajiannya dalam penafsiran Sakofi? Semoga memahami pertanyaan, terima kasih. Ya, saya memahami. Teman-teman sekalian, sesungguhnya lebih cocok dipanggil anak-anakku ini karena nampaknya 2006 ini masih baru lahir ya. Jadi begini,
Kalau sampean melihat sebuah gerakan itu, jangan melihat kepada faktanya yang sekarang, sampean melihat kepada historisitas pergerakannya. Feminisme dan gender itu adalah gerakan yang berbeda, Jadi dulu orang itu melakukan kajian untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dengan momen emancipation namanya pertama itu, emansipasi perempuan. Tetapi di Indonesia kemudian salah itu, salah cari tokoh. Momen emancipation itu adalah mencoba mengkritisi fakta-fakta sosial yang kemudian dianggap menomorduakan perempuan, seakan-akan perempuan itu hanya urusan dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, hanya begitu aja. Sekalipun sesungguhnya fakta di Indonesia tidak ada itu fakta di Barat itu. Kalau di Indonesia ya tidak begitulah, ya kan? Dapur, kasur, sumur, sawah. Jadi mereka itu sudah keluar sejak lama kalau di Indonesia. Nah, di Barat itu terjadi diskriminasi yang sangat luar biasa. Begitu juga di Pakistan lah, nanti kalau sampai melihat kepada Aminah Wadud misalnya, atau Fatimah Mernisi begitu. Itu sudah feminisme itu. Itu sangat sangat berbeda sekali. Women emancipation itu kemudian dianggap tidak berhasil, orang kemudian mencoba untuk mendekonstruksi konsep melalui nilai-nilai yang dianggap mengkooptasi perempuan. Apa itu agama? Itulah gerakan feminisme itu. Nah, gerakan feminisme itu hampir semuanya menghancurkan nilai-nilai agama, baik itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, Islam itu kemudian ada yang disebut dengan salah satunya Fatimah Bernisi itu. Nah, kalau sampai ingin tahu bagaimana pikiran Fatimah Bernisi, sebagaimana diajarkan di dalam pemikiran kritis, sampai harus tahu dong gimana dia masa kecilnya dipukuli, ketika mau belajar dia tidak bisa karena banyak peperangan, kemudian ketika dia tidak mau belajar kemudian dipukuli. Itu bercerita tentang dirinya, dia bukan bercerita tentang Islam. Itulah sebabnya mengapa kemudian apa yang dilakukan oleh Fatimah Bernisi itu kemudian mendekonstruk seluruh nilai-nilai agama yang dia pahami, yang dia rasakan. Sehingga muncullah sebuah teori yang dia katakan hebat dan dianggap hebat oleh banyak orang, adalah hadis apa namanya itu, anti perempuan itu. Hadis apa namanya itu, Mas Reza? Masih ingat Mas Reza? Gimana, Prof? Hadis apa yang dianggap anti terhadap perempuan itu? Bukan hadis hegemoni. Nah, hadis yang dianggap anti terhadap perempuan itu kemudian dikritik, termasuk Al-Quran. Al-Quran itu kemudian dianggap anti juga terhadap perempuan. Karena apa? Karena di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran itu terlalu memberikan prioritas terhadap perempuan. Bahkan Tuhannya saja katanya. Itu huwa. Huwa itu laki-laki. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul. Itu kan laki-laki semua itu. Sehingga mempersepsikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Tuhannya itu lebih dekat kepada laki-laki. Mengapa tidak kepada perempuan? Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu anti terhadap perempuan. Kurang ajar. Karena apa? Karena dia memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan umat Islam kebanyakan. Dan itu kemudian dijadikan sebagai sebuah panutan oleh sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan feminisme, dan itu masuk kepada perguruan tinggi keagamaan. Di perguruan tinggi Katolik pun mereka melakukan kritik yang sama tentu, tetapi kita tidak belajar itu karena itu adalah ajaran yang lain. Tetapi di dalam Islam, feminisme itu tentu sudah menjadikan salah satu cara bagaimana kemudian paradigma terhadap anti perempuan itu menjadi salah satu paradigma yang ini. Nah, studi gender, nanti kalau sampai belajar kepada studi gender itu adalah kesadaran
bahwa ternyata kalau kemudian perempuannya itu terlalu kuat, ada makhluk manusia yang lain yang terinjak-injak namanya laki-laki. Oleh sebab itu harus ada balance, ada keseimbangan. Nah, keseimbangan itulah studi gender namanya. Studi gender. Studi gender itu adalah menyeimbangkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, begitu. Itu studi gender. Nah, bagaimana kemudian tafsir As-Sakhafi merespon terhadap kajian-kajian seperti studi gender itu? Ya, kalau studi gender justru kita dukung. Karena apa? Karena kalau di dalam memberikan makna terhadap Al-Quran, dengan menggunakan ayat-ayat yang kemudian itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai gender, itu pasti tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran. Seperti misalnya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Nah, ini yang menjadi apa? Yang menjadi permasalahan kemudian. Katanya memukul terhadap perempuan itu adalah dibolehkan oleh ajaran Al-Quran. Itu yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat anti terhadap perempuan. Kalau melihat kepada teksnya saja bisa jadi begitu. Oleh sebab itu maka ada ilmu yang kemudian itu sudah sangat klasik sekali, namanya ilmu asbabun nuzul. Agar kemudian kita bisa memahami apa sih makna Al-Quran itu secara konteks. Tidak kemudian wadribuhun itu kemudian diartikan mukuli perempuan terus. Emang ente selaku laki-laki boleh memukul apa? Nah, begitu kan? Tidak boleh. Karena apa? Karena wadribuhunna yang ada di dalam ayat ini beda dengan perilaku kejahatan laki-laki di dalam keluarganya. Begitu. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai pembenaran terhadap perilaku jahat laki-laki di dalam keluarga. Ini sangat bagus sekali analisis seperti begini yang dikembangkan oleh teman-teman yang menggunakan analisis gender. Sama dengan ar-rijalu ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini bukan kemudian setiap laki-laki kemudian selalu qawwam. Ada syarat di dalam ayat ini. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Keistimewaan yang diberikan di antara kita itu yang paling istimewa apa? Taqwa Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau laki-laki ingin menjadi pemimpin di dalam keluarganya, jadilah orang yang paling bertakwa. Bertakwa pasti tidak mukul itu. Kan gampang aja itu memahaminya kan. Kalau paling bertakwa dia pasti tidak akan kemudian jahat kepada istrinya. Jahat pada dirinya sendiri saja itu tidak mungkin dilakukan. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Apalagi keimanan, keilmuan, kemudian dari sisi stratifikasi sosial dia memang tinggi derajatnya begitu. Nah, yang menjadi permasalahan itu kalau kemudian gimana kalau laki-lakinya ternyata tidak bisa baca Quran? Ayo coba gimana? Apa dia tetap qawwam 'alan nisa? Apakah dia tetap fadol? Kalau tidak maka berarti dia tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu maka qawwam tidak boleh diartikan sebagai pemimpin. Tetapi dia adalah pasangan yang mengasih dan mengasuh begitu. Mengasih dan mengasuh. Begitu juga wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau kemudian perempuan itu lebih banyak gajinya dibandingkan dari laki-lakinya. Nah, misalnya kan ternyata perempuannya direktur. Lalu suaminya apa ya? Ya guru SD misalnya kan. Bayarannya kan jauh itu. Apakah kemudian dia sudah bisa dianggap sebagai menafkahi? Selama itu memenuhi standar kebutuhan hidup umum, sekalipun dia di bawahnya gaji perempuan, maka dia tetap boleh. Karena apa? Karena itu dianggap wabima amfaku
min amwalihim. Infak itu, nafako itu tidak diukur berdasarkan terhadap kebutuhan dan standar perempuannya, tetapi standar umum. Gitu. Standar umum. Standar umumnya siapa? Standar umum bukan standar orang-orang yang kaya, tetapi standar orang-orang secara umum, awam. Gitu. Nah, ini cara memaknai bagaimana tafsir As-Saqafi dengan menggunakan gender sebagai sebuah perspektif untuk melihat kepada fakta kehidupan masyarakat dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tentu ayat-ayat yang lain juga begitu. Dengan cara yang hampir sama dengan itulah kemudian tafsir ini bisa dijadikan sebagai salah satu usaha bagi kita untuk mendekatkan masyarakat dengan nilai-nilai Al-Quran dan mendekatkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan masyarakat. Saya kira itu, Mas Reza. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak. Sangat luas sekali kajiannya ini. Oke, kami persilakan lagi pada teman-teman untuk bertanya ya. Ada waktu sekitar 20 menit. Monggo dimaksimalkan. Kalau nggak ada, nanti saya yang bertanya. Oke, silakan. Oh, ada Mas Afandi. Hadis misoginis. Ya, terima kasih Mas Afandi. Hadis misoginis namanya dan ayatnya ayat misoginis. Terima kasih Mas Afandi. Ya, monggo teman-teman. Barangkali ada satu dua pertanyaan, silakan raise hand. Kami persilahkan. Atau lewat chat boleh ya, monggo. Sambil menunggu mungkin barangkali saya boleh bertanya ya Prof ya. Nah, boleh. Saya ingin Boleh, bahkan bukan hanya boleh bertanya, boleh mengajukan pandangan, Mas. saya ingin mengeksplorasi lebih jauh Prof tentang Quranic Community Development yang tadi sempat dengan singgung. Cuma sebelum itu saya masih agak-agak rabun ya tentang sebenarnya tafsir As-Saqafi ini merupakan sebuah paradigma atau semacam metode sistematis untuk menafsirkan ayat gitu, Prof. Dan kemudian di sini kan ada goal utama dari salah satunya yaitu adalah Quranic Community Development. Untuk kita dapat membentuk itu, langkah-langkah konkretnya itu bagaimana, Prof? Ini yang mungkin barangkali tadi belum dijelaskan, Prof. Nah, itu yang saya masukkan. Kalau bisa jangan hanya sekali lah. Hal-hal yang bersifat teknis metodologis itu perlu lebih mendalam. Tapi apa yang saya jelaskan tadi itu menjadi salah satu cara bagaimana kemudian kita menggunakan tafsir As-Saqafi untuk bisa memahami dan memaknai bagaimana nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan keluarga misalnya. Sama dengan ketika memahami tentang bagaimana sih masyarakat itu memaknai bisnis itu? Apakah lebih dekat kepada nilai-nilai Al-Quran atau kepada nilai-nilai di luar dari nilai Al-Quran? Maka cara pertama yang harus kita lakukan membuat semacam karakter bisnis Islam itu seperti apa begitu. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai ukuran. Untuk dijadikan sebagai ukuran terhadap nilai-nilai yang diikuti oleh masyarakat itu. Mulai dari sisi apa? Mulai dari sisi ketika dia akad, ketika dia terbuka di dalam memberitahukan apa namanya kulakannya berapa, lalu dijual dengan harga berapa, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, begitu kan? Orang sekarang itu kan lebih cenderung mengatakan itu kan Rasul. Kita ini bukan Rasul loh, coba bayangkan. Ini kan upaya untuk menjauhkan nilai-nilai profetik ya di dalam kehidupan kita. Padahal Rasulullah itu adalah uswah. Para bisnismen itu mestinya harus belajar kepada Rasulullah begitu. Jangan kemudian mengatakan itu Rasul itu, tidak butuh uang. Kita ini manusia biasa, butuh uang. Ya iyalah, ya justru karena kita butuh uang itu harus dicegat. Agama itu gunanya untuk mencegat. Mencegat itu apa, Mas Reza? Mencegat itu memportal ya kan? To be forbidden, jadi forbid. Jadi bagaimana kemudian orang itu ingin melakukan suatu kejahatan, kemudian itu tidak bisa dilakukan. Gitu.
Ya, begitu Mas Riza. Jadi buat karakternya dulu, baru nanti dilihat di dalam kehidupan masyarakatnya apakah karakter itu sudah sesuai atau enggak. Itu ada Mas Agil tuh. Oke, baik Prof. Terima kasih. Tadi monggo Mas Agil ya. Silakan. Tadi ada raise hand ya. Monggo silakan kami persilakan waktu dan tempat untuk bertanya. Ya, terima kasih untuk Mas Moderator sekaligus narasumber kita. Oh, terkait development tadi itu apakah kita dalam mengimplementasi mempraktekkan norma-norma atau moral-moral yang ada di Al-Qur'an, selain mengukur itu tadi, apakah kita itu harus membuat semacam sosialisasi itu Prof? Kan di sana ada term development gitu. Atau kita hanya mengukur saja. Kalau mengukur saja kan term development itu tadi seakan-akan ya tidak ada gitu. Ya, itu kan langkah pertamanya. Jadi langkah pertamanya kita harus tahu the existing of the culture ya. Budaya yang ada itu seperti apa? Nilai yang ada. Kalau itu sudah baik, tentu bisa ditambahkan kebaikannya, tetapi kalau itu masih kurang baik, maka bisa diperbaiki. Nah, diperbaikinya itu bagaimana? Diperbaikinya itu ada beberapa cara. Sehingga kita menggunakannya itu boleh menggunakan participatory action research, boleh menggunakan ABCD tadi itu, karena itu community development. Tetapi paradigma yang digunakan atau nilai ini yang dikembangkan itu adalah nilai-nilai Al-Quran. Kalau skripsi-skripsi itu dilakukan dengan cara itu, maka Indonesia ini akan menjadi jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat dibandingkan dengan ini. Silakan Mas Agil. Mohon maaf, Prof. Langsung. Memotong. Nanti kalau apabila kita menggunakan per atau ABCD, mengingat kita itu fokus daripada pembelajarannya itu tafsir Al-Quran. Sedangkan per dan ABCD itu diajarkan melalui prodi semisal kayak pengembangan masyarakat Islam. Nah, tentu kita dalam pengetahuan par ABCD itu tadi, kita mengalami ketertinggalan, Prof. Nah, untuk men-startnya itu bagaimana? Gitu loh. Ya, Kalau melalui semisal diskusi begini Mas Agil. Diskusi-diskusi begini ini, jadi begini, jangan sampean menganggap bahwa pengetahuan itu hanya ada di dalam kelas. Bahkan sampean tidak boleh menganggap itu. Sampean jangan, Buatan Prof. Saya cuman tanya gimana mekanismenya, mungkin ada teori lain terkait kayak fenomenologi dan lain-lain gitu. oh Selain fenomenologi para lain kondisi. lagi. Jadi Nah, begini, kalau seperti fenomenologi itu adalah ilmu atau teori yang digunakan untuk membaca, Mas. Fenomenologi itu hanya membaca. Dia kacamata. Nah, sedangkan kalau untuk merubah itu namanya action research namanya. Apakah kita bisa menggunakan fenomenologi untuk action research? Untuk membacanya bisa. Tetapi untuk merubahnya itu tidak bisa dengan menggunakan fenomenologi. Tetapi berangkat dari fenomenologi itu bisa menemukan sebuah fakta, ada fenomena, kemudian setelah itu nanti dirubah. Nah, bagaimana merubahnya itulah yang menggunakan participatory action research itu atau menggunakan ABCD. Dari mana caranya? Itu mudah sekali kok itu. Itu tidak sampai 30 SKS. Bahkan 3 SKS tidak sampai. Kalau ini berlanjut, Mas, saya kira 2 bulan, 3 bulan kalian sudah jadi orang hebat itu. Sebulan sekali lah ketemu misalnya. amin. Jadi kuliah rutin nanti ini, Bro. Mata Oh kuliah. boleh, boleh. Asalkan jelas harinya aja. Oke, siap Prof, siap. Oke, baik teman-teman. Monggo barangkali ada pertanyaan lagi ya. Silahkan. Jadi saya di desa itu Mas Agil, itu orang-orang tidak Gimana, ngerti Prof? deh.
Orang-orang tidak terdidik yang saya dampingi. Saya ajari tentang bagaimana sih ABCD itu. ABCD itu sederhana, aset based community development itu dia belajar kepada aset. Aset apa sih yang dimiliki oleh masyarakat itu? Seperti sampean misalnya, sekarang ini Nanda bisa apa, Putri bisa apa, kemudian Asyik bisa apa, dicatat aja semuanya itu. Itu nanti akan menjadi aset. Kalau kemudian itu dari sisi ilmu pengetahuan misalnya bisa apa, bisa apa, bisa apa, bisa apa. Kalau itu kemudian sudah terdata, itu menjadi aset pengetahuan yang kita miliki. Nah, dari aset pengetahuan yang kita miliki itu kemudian nanti bisa dimanfaatkan sebagai instrumen kita untuk to change, to develop begitu. Ada di antara kita, Lina misalnya, oh ternyata bisa komputer. Kita tahulah bahwa Lina itu tahu komputer. Nah, bagaimana sih komputer itu bisa dimanfaatkan untuk kemudian mengembangkan masyarakat? Dari sisi apa? Oh, dari sisi ininya, dari sisi ininya, dari itu aset base hanya itu aja. Udah lama kok itu sebentar saja. Jangan dianggap sulit. Ilmu itu mudah. Yang bikin sulit itu pikiran kita sendiri sesungguhnya. Al ilmu itu yusrun, bukan usrun. Yang bikin sulit itu kita. Nila tertawa tuh. Yo, silakan. Maria boleh nanya tuh, Maria. Oke, baik teman-teman. Eh, saya ingin bertanya ya, Prof ya. Ya, lanjut, Karena lanjut, mungkin lanjut, Mas menunggu yang Akil. lain juga. Lanjut. Oke. Begini, Prof. Kan kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian tafsir kontekstual, ya, tafsir al-Thaqafi itu kan mungkin barangkali di satu sisi menghilangkan pamor daripada kajian-kajian turas atau tafsir-tafsir klasik gitu, Prof. Saya ada satu pertanyaan. Eh, Bagaimana kita itu bisa revival, jadi menghidupkan kembali kajian-kajian turas, tapi juga kontekstual terhadap perkembangan zaman gitu. Karena tadi saya juga relate dengan salah satu statement dari Mas Abdullah ya, ada juga teman yang orang yang mungkin barangkali sudah benar-benar menganggap kalau turas itu sudah tidak lagi relevan dan paradigmanya mungkin sudah tidak bisa dipakai untuk mengkontekstualisasikan suatu fenomena. Nah, ini bagaimana Prof posisi kita sebagai pengkaji tafsir supaya bisa membawa lagi turas-turas kita ini terhadap kemajuan zaman atau tantangan ke depan. Jadikan Mungkin sebagai framework. Jadi ilmu pengetahuan Islam itu jadikan sebagai sebuah framework. Ada theoretical framework namanya. Kalau di dalam skripsi itu biasanya ada di bab 2, kajian teoritis itu. Kalau jenengan tidak menjadikan kajian-kajian turos itu sebagai sebuah theoretical framework, ya tentu akan hilang nanti lama-lama. Itu sudah ketinggalan. Yang ketinggalan itu teknya atau nilainya. Yang kita kembangkan kan nilai. Nilai baik itu kan tidak pernah berubah. Masa kalau dulu orang mencuri jelek sekarang menjadi baik? Itu nilai, value ya, value. Jadi value itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah bagaimana orang melihat value gitu. Karena value itu bisa berbeda-beda berdasarkan terhadap budaya masing-masing. Misalnya, salaman itu bagus kalau cium tangan itu di Indonesia. Kalau di Arab, dicari cara Rasulullah salaman kepada para sahabat. Bagaimana caranya sahabat salaman kepada Rasulullah? Cium tangan atau enggak? Ya enggak ada lah. Di situ budaya orang Arab kan gitu. Orang Arab itu bukan ini. Wah, tapi pakai cium seperti orang haji itu gitu. Nah, itu budayanya Arab itu. Sama dengan pakaian misalnya. Nilainya itu adalah satrul aurat. Modelnya ya terserah. Apakah pakai apa? Pakai jas boleh, pakai kaos boleh, pakai baju Cina yang disebut dengan takwa juga boleh. Tetapi kan baju Cina itu. Tapi disebut takwa. Itu boleh. Jadi
Yang paling penting itu value-nya. Value-nya tidak berubah. Dan kalau ada value yang berubah dari ajaran para nabi, itu pasti bukan sudah agama yang diajarkan oleh para nabi itu. Begitu. Jadi caranya itu dijadikan sebagai theoretical framework itu Mas kajiannya. Maka nanti akan hidup. Jangan kemudian menggunakan paradigma fenomenologi kok titik-titik fenomenologi. Ini gimana kok semua orang kemudian menggunakan fenomenologi, skripsi menggunakan hermeneutika. Bolehlah menggunakan hermeneutika pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain theoretical framework-nya untuk kemudian memberikan pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, jangan meninggalkan tafsir-tafsir klasik itu. Karena apa? Tafsir klasik itu bukan ketinggalan, ditinggalkan. Dia menjadi ketinggalan karena ditinggalkan, tetapi value-nya tidak ada. Coba tunjukkan kepada saya satu kitab tafsir saja yang value-nya itu sudah tidak up to date. Tunjukkan kepada saya satu saja. Tafsir apa coba? Itu tidak ada, itu barang tidak ada yang kemudian diisukan seperti ada. Tunjukkan kepada saya satu saja tafsir yang katanya dianggap tidak up to date value-nya, yang kemudian itu kita perlu ganti. Nah, begitu. Itu barang tidak ada itu. Tetapi dianggap ada karena dinyatakan ada oleh kita semua. Ini ada yang mau nanya nih, Wilda. Bu Wilda mau nanya. Silakan. Mungkin Bu Wilda tidak bisa on mic, Prof. IAT terbatas pada Living Quran untuk field research dengan syarat ada pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan perspektif teori sosiologi. Bagaimana posisi tafsir Al-Thaqafi seandainya digunakan dalam penelitian mahasiswa IAT dengan melibatkan metodologi PAR dan ABCD? Janganlah, kalau skripsi terlalu lama nanti kasihan itu. Karena untuk social change itu kita butuh waktu minimal 1 tahun 2 tahun. Tesis lah boleh begitu tesis. Tapi kalau skripsi jangan. Tapi kalau hanya untuk melihat kepada nilainya, it is good. Jadi skripsi itu begini. Cobalah dibuat tema-tema kajian yang kemudian itu sesuai dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh kita pada saat ini. Dari 3 kunci budaya yang itu dapat merubah manusia. Apa itu? Politik, kemudian ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Karena 3 hal ini yang kemudian bisa merubah secara cepat terhadap perkembangan masyarakat. Tema ekonomi pada semester ini kita kaji dengan menggunakan kajian tentang harga pasar misalnya. Gimana sih harga pasar itu? Lalu nanti bagaimana tafsirnya? Apa ayatnya? Jangan bingung dengan ayat, pasti ada ayatnya. Pasti ada ayat. Kalau skripsi janganlah, terlalu berat. Boleh menggunakan Living Quran itu juga boleh, atau menggunakan tafsir Al-Thaqafi, tetapi hanya melihat kepada nilai-nilai yang hidup. Jangan kepada Quranic Community Development-nya. Tetapi kalau ada yang mau, saya siap untuk menemani. Insya Allah ya. Insya Allah saya siap untuk menemani. Atau nanti yang berikutnya lah kita masuk kepada tentang bagaimana sih tafsir Al-Thaqafi itu secara metodologi dan paradigma. Lalu setelah itu masuk kepada bagaimana sih Quranic Community Development. Karena sesungguhnya kalau dikerjakan, menurut saya mestinya bisa sih skripsi itu. 6 bulan saja bisa. Asal jangan kemudian jangan dituntut harus minimal ada 3 fase begitu. 3 fase perubahan manusia itu. Kalau 3 fase perubahan manusia itu kemudian dituntut secara keseluruhan, tesis saja kurang, itu harus disertasi. Gitu, Bu Wilda. Oke, baik Prof. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ini saya rasa sudah pukul 20.40 ya teman-teman. Dan mungkin saya rasa
kita cukupkan materinya dan sesi diskusi tanya jawabnya. Dan insya Allah sepertinya Bapak Prof ini berkenan untuk melanjutkan pertemuan lagi di masa mendatang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti kita akan coba melobi beliau. Siapa tahu bisa bimbingan khusus tentang tafsir At-Thaqafi ini ya. Gitu nih Prof, kira-kira mungkin. Ya, insya Allah lah, insya Allah ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, terakhir ya barangkali dari Ibu Wildah ada closing statement atau patah demi patah kata untuk ini teman-teman di sini, Ibu. Monggo kami persilahkan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sangat besar ya kepada Profesor Fauzan Zenrif, dosen saya di UIN Maliki Malang. Terima kasih atas waktu dan perkenannya untuk mengisi, menemani adik-adik dalam diskusi kali ini, dan banyak sekali hal-hal baru yang benar sekali tadi ya Prof. Fauzan mengatakan bahwa ini forum ini tidak ada di kelas gitu. Jadi bersyukurlah kita yang mendapatkan ilmu hari ini yang sebelumnya memang kita di kelas nggak ada mata kuliah tentang tafsir At-Thaqafi ya, tetapi di sini khusus Profesor Fauzan Zarif ini berkenan untuk memberikan ilmunya dan membagikan ilmunya, dan memang ini masih insya Allah akan berkelanjutan ya, karena kita masih penasaran juga bagaimana metodologinya yang kemudian ini bisa mungkin nanti jadi alternatif untuk diterapkan adik-adik dalam sebuah penelitian atau menulis artikel jurnal gitu misalnya untuk kelanjutannya. Dan seperti beliau bilang mungkin barangkali yang memakai metodologi ini nanti bisa didampingi oleh pencetusnya sekalian ya dalam menulis untuk mengembangkan di dalam sebuah artikel lah mungkin atau penelitian lanjutan seperti itu. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah antusias untuk berdiskusi. Semoga bermanfaat ilmu yang beliau bagikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Riza. Oke, baik Bu, sama-sama. Dan terakhir, mohon izin Prof, barangkali ada closing statement untuk pertemuan malam ini buat teman-teman. Monggo Prof. Adik-adik sekalian, yang paling penting harus kita pahami bahwa pengembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam itu kuncinya adalah untuk amalia. Untuk amalia. Sehingga tafsir pun itu sesungguhnya bukan hanya untuk mencari makna, tetapi bagaimana kemudian makna itu bermakna bagi kehidupan masyarakat. Nah, begitu. Karena inti dari Al-Quran itu ajarannya adalah diamalkan, bukan dipelajari, bukan didiskusikan, bukan diseminarkan, bukan ditulis di jurnal, tetapi bagaimana kemudian nilai-nilai Al-Quran itu hidup dan menghidupi kehidupan kita bersama. Saya kira itu, Mas Riza. Baik, Insya Allah. Alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi inti daripada semua itu adalah bagaimana Al-Quran itu diamalkan, bukan sekedar diwacanakan atau didiskusikan seperti ini. Oke, baik. Terakhir ya, sesi terakhir yaitu kita sesi foto bersama. Monggo teman-teman barangkali yang memungkinkan silahkan on cam ya. Kita akan ngambil dokumentasi. Silahkan teman-teman di on kan kameranya. Ya, jangan lupa buat yang perlu absensi ya silahkan mengisi di link yang sudah disediakan. Oke, silakan teman-teman. Dihitung Mas Riza, sudah dihitung. Sebentar Bu, menunggu yang lainnya. Oke. Ya. Oke ya, kita ambil foto. 1, ya silahkan bergaya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Ya,
Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini, dan terima kasih yang sangat-sangat tak terhingga kepada Prof. Fauzan Zenrif yang Sama-sama, sampun Mas. Sama-sama. meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau bersama kita. Semoga di lain kesempatan masih dapat berjumpa kembali ya Prof. Amin. Dapat Amin. mengajar lagi di sini bersama teman-teman. Amin. Amin. Akhirul kalam dari saya pribadi sebagai moderator, barangkali ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Terima kasih ya, izin ya. Terima kasih Prof. Terima kasih juga Makasih, Prof. Prof.